Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lara Chandra Kirana Jangko dengan NIM 85995437 dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan PGSD 1. Baiklah, pada hari ini saya ingin mengerjakan tugas 2 dalam membuat video presentasi mandiri tentang hubungan timbal balik antara filsafat ilmu dan pendidikan. Baiklah, mari kita bahas tentang nomor 1. Bagaimana filsafat ilmu mengawasi dan memperkuat eksistensi, keilmiahan, serta nilai-nilai dalam ilmu pendidikan. Jadi, filsafat ilmu berperan sebagai pengawas kritis dan penjamin fondasi ilmu dalam pendidikan. Yang pertama, mengawasi eksistensi. Filsafat ilmu bertanya, apakah yang disebut pendidikan itu benar-benar ada dan apa hakikatnya? Ini mencegah ilmu pendidikan menjadi sekedar kumpulan teknik tanpa arah. Contohnya, filsafat memastikan pendidikan bukan hanya sekedar pelatihan kerja, tetapi juga pembentukan manusia seutuhnya. Nah, yang kedua, memperkuat keilmiahan. Filsafat ilmu menguji metode dan klaim kebenaran dalam pendidikan lewat epistemologi. Ia bertanya bagaimana kita tahu bahwa metode A lebih efektif daripada metode B, sehingga praktik pendidikan berbasis bukti bukan hanya sekedar opini. Nah, yang ketiga, menjaga nilai-nilai. Lewat aksiologi, filsafat ilmu memastikan ilmu pendidikan tidak lepas dari nilai etika, moral, dan tujuan dalam kemanusiaan. Pendidikan tidak boleh netral terhadap nilai. Ia harus bertanya, untuk apa ilmu ini digunakan? Apakah memanusiakan manusia? Jadi singkatnya, tanpa filsafat ilmu, pendidikan bisa kehilangan arah dan menjadi indoktrinasi atau pelatihan teknis semata. Nah, yang kedua, bagaimana pendidikan yang bermakna dan bernilai turut memperkuat perkembangan dalam filsafat ilmu. Jadi, hubungannya adalah timbal balik. Pendidikan yang bermakna dan bernilai adalah laboratorium hidup bagi filsafat ilmu. Yang pertama, menguji teori. Ketika guru menerapkan teori konstruktivisme di kelas dan berhasil membuat siswa berpikir secara kritis, itu menjadi bukti empiris yang memperkuat teori tersebut dalam filsafat ilmu. Nah, yang kedua, memunculkan persoalan baru. Praktik pendidikan selalu menghadapi dilema nyata, seperti apakah AI boleh menggantikan peran guru? Persoalan ini memaksa filsafat ilmu untuk mengembangkan cabang etika teknologi dalam berpendidikan. Nah, yang ketiga, menyebarkan pemikiran. Pendidikan menyebarkan cara berpikir filosofis ke masyarakat. Saat siswa diajarkan berpikir kritis, mereka ikut melanjutkan tradisi refleksi filsafat ilmu. Jadi, praktik pendidikan yang baik memberi bahan mentah bagi filsafat ilmu untuk berkembang. Nah, sekarang nomor 3, mengapa filsafat ilmu dapat disebut sebagai pisau analisis dalam membeda persoalan pendidikan? Karena filsafat ilmu membedah persoalan pendidikan lewat 3 pisau analisis utama. Yang pertama, ontologi. Pisau untuk bertanya, apakah hakikatnya? Contohnya, apa hakikat siswa, objek yang dibentuk, atau subjek yang berkembang? Jawabannya itu adalah ontologi ini menentukan seluruh praktik guru. Nah, yang kedua, epistemologi. Pisau untuk bertanya bagaimana cara tahu yang benar. Contohnya, apakah pengetahuan datang dari guru, dari pengalaman siswa, atau dari keduanya? Ini membedah metode pembelajaran yang digunakan. Nah, yang ketiga, aksiologi. Pisau untuk bertanya untuk apa nilai ini. Contohnya, kurikulum ini bertujuan menghasilkan pekerja, warga negara yang kritis, atau manusia yang berkarakter. Nah, tanpa 3 pisau ini kita hanya mengobati gejala persoalan pendidikan, bukan akarnya. Filsafat ilmu memaksa kita bertanya mengapa sebelum bagaimana. Nah, yang keempat, contoh konkret penerapan filsafat ilmu dalam praktik pendidikan. Yang pertama itu ada kebijakan pendidikan kurikulum merdeka. Ontologi memandang siswa sebagai individu unik dengan potensi berbeda. Epistemologi, pengetahuan dibangun siswa lewat proyek dan pengalaman, bukan hanya ditransfer guru. Aksiologi, tujuan pendidikan adalah membentuk profil pelajar Pancasila yang berkarakter. Hasilnya kebijakan menghapus peminatan IPA dan IPS di SMA untuk memberi ruang eksplorasi.